Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Ramadhani dengan NPM 2303 2010212 dari kelas G544 mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa di lingkungan sekitar. Video ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Adela Safitri S. Hum M. Hum. Latar belakang, bahasa merupakan alat utama manusia dalam berkomunikasi. Dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam konteks profesional, akademis, maupun sosial, kemampuan berbahasa yang baik sangatlah penting. Namun, seringkali kita melihat adanya kesalahan berbahasa yang dapat mempengaruhi pemahaman pesan, reputasi, bahkan hubungan interpersonal. Kesalahan berbahasa bisa bervariasi dari kesalahan tata bahasa, penggunaan kata yang tidak tepat, hingga kurangnya kesadaran terhadap konteks dan audiens yang dituju. Di tempat kerja atau di tempat manapun, kesalahan berbahasa dapat menyebabkan kebingungan dalam instruksi, dokumen yang salah ditafsirkan, atau bahkan komunikasi yang tidak efektif antar rekan kerja atau sahabat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami berbagai jenis kesalahan bahasa yang umum terjadi, menyadari dampaknya, dan belajar bagaimana menghindarinya. Dengan meningkatkan kesadaran akan penggunaan bahasa yang tepat dan efektif, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita, membangun hubungan yang lebih baik, dan mencapai tujuan kita dengan lebih sukses. Contoh yang pertama, yaitu penggunaan kata apotik dan apotek. Yang salah yaitu apotik, ditulis menggunakan I, yang benar yaitu apotek. Penggunaan kata E, melainkan daripada kata I. Untuk penjelasannya yaitu apotik. Apotek itu kata tidak baku dari kata apotek. Apotek adalah kata yang benar dan baku dalam bahasa Indonesia untuk merujuk kepada tempat yang menjual obat-obatan dan farmasi. Lalu contoh yang kedua yaitu perihal kata otomatis dan automatis. Untuk penjelasannya yaitu kadang orang-orang tuh menggunakan kata otomatis sebagai padanan dari otomatis, padahal yang benar adalah automatis. Otomatis sendiri adalah bentuk yang lebih baku dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan sesuatu yang berjalan secara otomatis. Contoh yang ketiga yaitu penulisan kata Jumat dan Jumat yang tanpa petik atas. Untuk penjelasannya, Jumat tanpa petik atas yaitu kata baku dari Jumat yang menggunakan tanda petik atas ini. Penulisan Jumat dengan tanda petik di antara huruf M dan A, padahal yang benar adalah Jumat tanpa tanda petik. Jumat adalah hari ke-6 dalam seminggu pada kalender Islam, dan penulisan yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baku adalah tanpa menggunakan tanda petik atas di antara huruf M dan A. Lalu contoh yang keempat, yaitu penulisan bis, yang seharusnya adalah penulisan bus menggunakan U tanpa menggunakan huruf I. Untuk penjelasannya yaitu bus, ini adalah bentuk yang benar dan baku dalam bahasa Indonesia. Kata bus digunakan untuk merujuk kepada kendaraan umum yang digunakan untuk transportasi penumpang, seperti bus kota, bus antar kota, atau bus pariwisata. Sedangkan untuk bis, ini adalah bentuk yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata bis mungkin sering terjadi karena pengaruh pengucapan dalam percakapan sehari-hari yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari kesimpulan yang kita dapat dari kesalahan berbahasa dalam lingkungan sekitar kita, yaitu kesalahan tersebut mencerminkan kurangnya kesadaran akan kebenaran bahasa. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pendidikan formal dalam bahasa, kebiasaan menggunakan bahasa yang salah, atau pengaruh dari lingkungan sekitar yang sering menggunakan bentuk yang tidak baku. Dengan demikian, banyaknya kesalahan dalam berbahasa di lingkungan sekitar menegaskan perlunya perhatian lebih terhadap pemahaman dan penggunaan bahasa yang benar. Upaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut akan membawa manfaat dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan memperkukuh hubungan sosial dalam masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari saya, terima kasih.